Oke, sahabat mahasiswa semuanya, kita sambung kembali belajar bareng di pertemuan pertama. Setelah tadi di part satu, kita akan melanjutkan di part 2 terkait dengan tadi kita sampai di karakteristik jaringan komputer. Review dari video part satu sebelumnya tentang konsep dasar jaringan komputer dan komunikasi data. Ada 7 karakteristik yang perlu teman-teman ketahui, mulai dari volume, speed, cost, availability, reliability, scalability, dan security. Nah, kita lanjut nih teman-teman ya. Di berikutnya terkait dengan jenis-jenis jaringan komputer ya. Nah, ini ada beberapa jenis banyak, namun secara umum ini saya contohkan yang pertama adalah local area network atau yang sering kita kenal dengan istilah LAN ya. Jadi di mana jaringan komputer ini terinstalasi di area lokal saja. Misalkan nih ya, saya ambil contoh yang paling sederhana, misalkan jaringan lokal untuk satu laboratorium, misalkan ya, atau jaringan lokal untuk kampus, misalkan seperti itu di IT Telkom Surabaya. Jadi ini terkoneksi dengan local area network atau yang kita kenal dengan istilah LAN. Kemudian yang kedua ada juga terkait dengan Metropolitan Area Network atau yang sering dikenal dengan istilah MAN ya. Metropolitan Area Network ini lebih besar dari Local Area Network. Jadi misalkan mencakup akses area di kota tertentu, misalkan di kota Surabaya. Kemudian di nomor tiga ada Wide Area Network ya. Ini lebih luas lagi, di mana tidak hanya antar kota, tidak hanya dalam kota, bahkan bisa jadi antar kota, antar provinsi, antar pulau, bahkan antar negara. Ini yang disebut dengan Wide Area Network. Dan masih banyak lain terkait dengan contohnya ada macam-macam ya seperti itu. Oke, ini untuk lebih jelasnya beberapa contoh nih teman-teman ya. Jadi yang pertama ini tadi digambarkan dengan contoh jaringan local area network untuk yang single building ya. Jadi misalkan tadi di laboratorium, katakanlah seperti itu. Kemudian di gambar yang B ini, teman-teman semuanya, ini adalah tentang contoh ilustrasi untuk local area network dengan multiple building. Contohnya apa? Misalkan di local area network di kampus kita di IT Telkom Surabaya, misalkan ada lab 1, lab 2, gedung 1, gedung 2 ini terinstal dalam sistem local area network. Kemudian, nah ini yang digambar sebelah kanannya adalah public city network. Tadi misalkan dikenal dengan istilah MAN, Metropolitan Area Network ya. Kalau WAN, nah ini tidak hanya tadi antar kota, antar pulau, bahkan bisa jadi antar negara, bahkan antar benua ya. Sebagaimana yang kita bisa nikmati sekarang, kita bisa mengakses situs dari lembaga yang ada di negara-negara lain, bahkan di benua-benua lainnya seperti itu. Nah, ini yang tidak kalah penting teman-teman yang perlu kita ketahui masih di konsep dasar jaringan komputer di belajar bareng untuk mata kuliah ini, yakni adalah topologi jaringan komputer. Ada 6 topologi jaringan komputer secara umum. Yang pertama adalah topologi bus ya. Nah, ini di sebelah kanannya ada ilustrasi bagaimana bentuk fisik dari topologi bus ya. Jadi ini ibaratkan gambarnya kayak bus mungkin ya. Nah, ini kan apa? Jadi terhubung di backbone ya, terhubung di satu backbone yang sama. Kemudian ada topologi ring. Nah, topologi ring ini kita kalau ingat cincin maka kita ingat topologi ring ya. Oke, ini biasanya apa? Bentuknya saling terhubung antara misalkan komputer A terhubung dengan komputer B ataupun komputer A bisa terhubung di komputer sebelumnya. Ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dari topologi jaringan ya.
Kemudian ada topologi star, ini yang sering umum kita lihat, kita jumpai. Banyak sekali lembaga, instansi, kantor banyak menggunakan topologi star ya. Di sebelahnya ada extended star. Kemudian ada topologi tree. Jadi bentuknya seperti pohon ya. Kemudian ada topologi mesh dan topologi hybrid ya. Nah, nanti teman-teman bisa cari tahu apa sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing topologi tadi ya. Oke, di poin yang keempat ini teman-teman kita perlu tahu tentang perangkat jaringan ya. Jadi kurang lengkap kalau kita belajar jaringan komputer dan komunikasi data, tapi kita tidak tahu ada perangkat jaringan apa saja ya. Nah, ini secara umum dibagi menjadi dua. Ada perangkat keras jaringan ya, kemudian ada juga perangkat lunak jaringan. Emang ada apa saja ya terkait dengan baik itu yang hardware maupun yang software di komputer network. Oke, ini kita masuk ke perangkat keras jaringan. Ada beberapa contoh yang sering kita temui, yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari ketika kita belajar atau berbicara tentang komputer network. Yang pertama pasti yang kita tahu adalah kabel ya. Nah, kabel di sini teman-teman, kabel dalam jaringan komputer ini ada beberapa jenis. Secara umum terbagi menjadi tiga jenis kabel nih teman-teman ya. Ada kabel koaksial, baik itu yang sifatnya thick ataupun thin ya. Kemudian ada juga twisted pair cable. Nah, ada dalam bentuk straight, cross, dan rollover. Dan yang sering kali saat ini dikembangkan atau digunakan juga adalah jenis fiber optik ya. Nah, ini secara umum tiga jenis kabel. Kenapa penting kita tahu kabel? Nah, karena tadi suatu jaringan komputer bisa menjalin adanya komunikasi data. Ini butuh yang namanya media transmisi, di mana ada media transmisi secara kabel maupun kabel. Nanti kita akan pelajari di part selanjutnya, di part 3, karena di setiap sesi ini kita bagi menjadi 3 part ya, biar teman-teman bisa lebih enjoy dalam belajar barengnya. Oke, perangkat keras jaringan selanjutnya adalah Ethernet card ya. Jadi yang sering kita dengar mungkin internet nih teman-teman ya. Namun ada internet, ada Ethernet ya. Bahkan Ethernet card ini atau istilah Ethernet ini lebih dahulu sebelum ada internet. Namun yang mungkin familiar di kita adalah internet ya. Nah, Ethernet ini apa? Terutama di Ethernet card ini adalah seringkali disebut dengan network adapter atau network interface card NIC ya. Nah, ini apa? Ini adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan antar komputer satu dengan komputer lain agar bisa terkoneksi melalui media nirkabel. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada perangkat WiFi atau access point ya. Nah, ini seringkali teman-teman jumpai nih ya di kampus, di kantor terkait dengan access point. Kemudian ada juga hub dan switch ya. Hub dan switch, kemudian ada bridge, ada router dan repeater. Nah, nanti teman-teman bisa explore apa sih fungsi dari bridge, router, repeater maupun perangkat keras jaringan lainnya. Oke, tadi kita sudah belajar perangkat keras jaringan. Nah, ini kita ada tentang perangkat lunak jaringan ya. Nah, ini yang sering kita dengar, yang familiar di kita. Ini ada domain, teman-teman ya. Domain ini seperti alamat rumah. Namun di sini ada alamat situs, alamat portal atau web atau blog yang kita miliki yang bisa diakses oleh orang lain ya. Nah, ini butuh alamat domain. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan-pertemuan belajar bareng selanjutnya. Ada juga email, ada hosting, paket tracer, Cisco paket tracer, Wireshark, dan lain-lain. Ini banyak sekali. Namun ini contoh, beberapa contoh yang familiar yang sering kita gunakan teman-teman ya. Nah, ini
kita masuk di subpokok bahasan terakhir, yakni daftar istilah jaringan. Banyak sekali teman-teman ya daftar istilah jaringan yang ada di komputer network atau jaringan komputer. Lah ini saya berbagi tips, teman-teman tidak perlu menghafal, tidak perlu tahu semuanya terlebih dahulu ya, karena nanti bisa pusing belajar jaringan komputer. Nah, sebagaimana di tips sebelumnya, agar kita lebih enjoy untuk belajar mata kuliah jaringan komputer dan komunikasi data ini, sebaiknya kita minimal kenal dengan istilah-istilah dasar yang sering digunakan di jaringan komputer. Contohnya ada klien, ada Ethernet, ada hub, ada LAN, MAN, ada node, peer-to-peer, server, switch, ada WAN, ada host, ada UTP, FTP, STP, kemudian ada MAC, kemudian ada IP, ada IP address, ada TCP, ada internet, ada ISP atau Internet Service Provider, ada DNS, VLAN, UDP, NFS, subnet, domain, hosting, email, web server, ada routing, ada proxy, ada gateway, ada NAT, ada firewall, DHCP, ISDN, WiFi, ICMP, ASP, RIP, client, Ethernet, hub, LAN, MAN, node, peer-to-peer, server, switch, dan WAN. Nah ini banyak banget, namun biar teman-teman tidak bingung, ya bisa teman-teman pelajari yang sering dijumpai, yang sering kita gunakan ya. Kalau sudah kita senang dengan mata kuliah ini, dengan belajar bareng jaringan komputer dan komunikasi data ini, maka tentu akan kita lebih menarik dan semangat lagi untuk mengeksplor lebih jauh ilmunya. Oke, ya ini masuk ke tugas sahabat teman-teman semuanya, untuk supaya Anda lebih paham ya terkait dengan apa yang tadi sudah saya jelaskan ya. Yang pertama, teman-teman di sini diminta untuk menjelaskan dengan contoh studi kasus kapan masing-masing topologi jaringan tersebut digunakan. Kemudian yang kedua, jelaskan secara spesifik apa sih perbedaan antara hub, switch, router, dan repeater. Ini banyak sekali di internet, di YouTube, di Google, bisa teman-teman explore ya. Kemudian yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 jenis kabel dan turunannya yang biasa digunakan di jaringan komputer. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara straight through cable dan crossover cable. Cari daftar dan definisi istilah di dunia jaringan komputer. Oke, tidak terasa di pertemuan pertama tentang konsep dasar jaringan komputer tadi ya, konsep dasar jaringan komputer di bagian pertama, di part yang kedua sudah saya deliver, mudah-mudahan teman-teman paham. Nanti kita akan perdalam lagi di pokok di materi pertama di part 3 dengan metode kuis ya. Mudah-mudahan nanti lebih menarik lagi teman-teman ya. Baik, di sini dulu. Sampai jumpa di segmen part selanjutnya di konsep dasar jaringan komputer dan komunikasi data.